Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini berisi tentang pemahaman saya mengenai mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu tentang Ma'rifatul Insan. Materi yang pertama mengenai ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Untuk lebih mengenal Allah, kita bisa melakukannya dengan metode tafakur, yaitu dengan cara berpikir menggunakan akal dan kolbu. Selanjutnya, penghalang dalam mengenal Allah, yaitu ada al-kubru atau sombong, ada az-zulmu atau zolim, yang selanjutnya ada al-kadzibu atau dusta, ada al-fusuku atau fasih, al-kufru atau ingkar, al-fasadu atau fasad, al-ghaflah atau lalai, dan yang terakhir ada banyak berbuat durhaka atau ragu-ragu. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang at-tariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah, yaitu dengan cara memahami ayat-ayat Al-Quran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Quran Surat At-Tin ayat 1-5 dan Quran Surat Fussilat ayat 53. Yang kedua, memahami melalui metode Islam, yaitu dengan nakli atau akal, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Ibnu Muyassar. Selanjutnya, melalui metode selain Islam, yaitu dengan dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kotor. Materi yang ketiga yaitu ada al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Penghalang-penghalang mengenal Allah dibagi menjadi dua, yaitu maradus syahwat dan maradus asyubhah. Maradus syahwat yang berkaitan dengan penyakit hati, sedangkan maradus asyubhah yang menimbulkan keraguan. Maradus syahwat terdiri dari al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, al-zulmu atau kezoliman, al-kizbu atau kedustaan, dan katsarul ma'asyri atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Sedangkan maradus asyubhah terdiri dari al-jahlul atau kejahilan atau kebodohan, al-irtiyab atau keragu-raguan, al-inhiraf atau penyimpangan, dan al-ghaflah atau kelalaian. Materi yang keempat yaitu al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Yang pertama, ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Maksudnya, keadaan ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah. Nah, Allah itu ada pada saat dimulai seseorang manusia diciptakan. Yang kedua, ada dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Adanya bukti-bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasakan, atau disentuh, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, ada dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Maksudnya yaitu menggunakan akal untuk melihat fenomena di alam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua fenomena yang ada di alam membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada. Keempat, ada dalilul akli atau nas. Pembuktian keberadaan Allah dengan merujuk petunjuk kitab suci. Yang terakhir, ada dalilul tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah telah diberitakan sepanjang sejarah manusia, mulai dari manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi yang kelima yaitu tentang tauhidullah atau mengesahkan Allah. Di dalam tauhidullah atau mengesahkan Allah ada tauhid rububiyah, ada kholikon, mulkiyatullah, goyatan, dan ilahan ma'buza. Saya akan jabarkan satu persatu ya. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rob, Raja, pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan
mereka semua. Selanjutnya ada holikon atau keesaan Allah sebagai pencipta. Maksudnya yaitu mengakui Allah sebagai satu-satunya kholik atau pencipta. Tidak ada yang dapat mengiringi atau membantu Allah dalam segala penciptaannya. Ada mulkiyatullah, yaitu mengakui Allah sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin atau walian, satu-satunya pembuat hukum atau hakiman, dan pemerintah atau amiran. Lalu ada goyatan. Goyatan yaitu Allah satu-satunya yang dituju, diibadahi, dan disembah. Dan yang terakhir ada ilahan ma'buza atau Tuhan yang disembah. Tidak ada lagi selain Allah, yaitu Tuhan yang disembah. Materi yang keenam yaitu al-hayah fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Di dalam materi ini ada beberapa poin-poin. Nah, saya akan menjelaskan ya satu persatu poinnya. Yang pertama ada zat atau esensi. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Tidak ada yang dapat menandingi kesempurnaannya. Yang kedua ada sifat. Ketiga ada nama-nama. Dan yang keempat ada af'al atau perbuatan. Allah yaitu pencipta langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan masih banyak lagi. Dan tiada satupun yang dapat menolak ketetapan dan kehendaknya. Ada macam-macam tauhid. Yang pertama, ada asma wa sifat atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Yang kedua, rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ketiga, ada mulkiyah, mengakui Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan dan hukum. Yang keempat ada uluhiyah, yaitu pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Lalu ada Allah sebagai mahbuban atau yang dicinta, Allah sebagai robban, maksudan, yaitu Tuhan yang dituju. Yang ketiga ada Allah sebagai malikan, mutta'an, yaitu raja yang ditaati. Yang keempat yaitu Allah sebagai ilahan ma'budan, yaitu Tuhan yang disembah. Dan yang terakhir mencapai kehidupan yang baik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam pemaparan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.